Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran hari ini Senin 20 Juli 2020 dengan tema 1 di pembelajaran 3 dan 4. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali dengan pembelajaran ini. Kita akan membaca doa bersama tetapi di rumah masing-masing sebagai kegiatan literasi yang biasa kalian lakukan di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Marilah kita mengikuti video yang Ibu tampilkan, berdoa sebelum memulai pelajaran. Ikuti video yang Ibu tampilkan secara bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran. Nah, itulah doa sebelum kita memulai pelajaran. Anak-anakku sekalian, di rumah, di sekolah sama saja. Jadi, kegiatan literasi tetap dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan literasi itu adalah pembiasaan. Baca doa sebelum pelajaran, membaca sholawat misalnya. Sekarang Ibu akan menampilkan kita akan membaca sholawat Tibul Qulub bersama-sama tetapi di rumah masing-masing. Kita lakukan setiap hari itu untuk berjuang melawan COVID-19. Semoga cepat berlalu dan kita akan masuk kembali seperti biasanya. Kita akan bertemu di sekolah, kita akan bercanda gurau di sekolah dengan teman-teman dan sebagainya. Kita mulai dengan pembacaan sholawat Tibul Qulub.
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الغنى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وعفى الغنى يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, itulah sholawat tibil kulub yang kita baca setiap hari untuk melawan COVID-19. Di masa pandemi ini, kamu adalah pejuang-pejuang pendidikan yang mana tetap belajar di rumah. Jadi, tetap belajar di rumah dengan semangat, tidak boleh berputus asa. Nah, anak-anakku sekalian, kita bisa mendengarkan sebuah lagu belajar hari pertama ke sekolah, tapi belajarnya dari rumah.
masker, cuci tangan, jaga jarak. Hari ini hari pertama bersekolah. Terbayang olehku bertemu teman baru, bermain belajar di sekolah. Tetapi pandemi kini masih melanda, kita belajar dari rumah. Jangan putus asa, belajar dari rumah. Hari ini hari pertama belajar bersama guru baru. Ku tetap semangat belajar dari rumah lewat HP, TV dan laptop. Semoga pandemi usai dan tak kembali, agar kita bisa bersekolah. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Anak-anakku sekalian, begitulah kita lawan pandemi bersama-sama. Semoga dan kita berdoa, setiap hari berdoa, maka kita akan bebas dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, masih semangat? Masih. Di hari Senin ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring, pembelajaran dari jarak jauh, yaitu pada tema 1 di pembelajaran 3. Pada tematik yang kemarin lalu, Ibu telah menjelaskan bagaimana bunyi bisa terdengar di telinga kita. Bunyi bisa terdengar di telinga kita karena bunyi itu merambat melalui tiga, yaitu yang pertama merambat melalui benda padat, merambat melalui benda cair, merambat melalui udara. Nah, anak-anakku sekalian, di situ pada percobaan ada 3 percobaan yang pasti kamu lakukan di rumah. Tapi pilih salah satu di antaranya, jangan ketiga-tiganya, pilih salah satu. Setelah kamu mencobanya, kemudian kamu buka pada bukunya. Bentar, saya cari bukunya dulu. Nah, pada bukunya itu di halaman, kalau buku Ibu di halaman 41 atau dari halaman 37. Nah, mungkin di buku kamu halaman berapa terserah, yang penting sama. Percobaannya itu tentang bagaimana bunyi bisa terdengar oleh telinga kita. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, yang sekarang ini adalah percobaannya. Kalian mencoba sendiri. Nah, di situ di halaman 43.
Kalau buku ibu halaman 37, nah halaman 37 ya. 37, 38, 39. Kamu baca sendiri, diulang-ulang. Kemudian setelah membaca, kamu mencoba. Mencari alatnya sendiri, mencoba. Kemudian setelah mencoba, kamu isi pada halaman 41-nya itu. Nah, ini yang diisi ya. Apa yang kamu ambil di situ? Laporannya, misalnya kamu ngambil nama percobaan bunyi merambat melalui benda padat misalnya. Ini namanya, tujuannya apa? Nah, kemudian alatnya apa, bahannya apa, ditulis semua. Langkah kerjanya bagaimana? Cara membuatnya, cara mencobanya itu bagaimana? Kemudian hasil percobaannya. Misalnya hasil percobaannya bunyi terdengar. Bunyi dapat didengar oleh telinga kita melalui benda padat, misalnya hasilnya itu. Kesimpulannya apa? Ya hampir sama dengan hasil kesimpulan itu. Kemudian karena di pembelajaran kelas 4 itu tetap pada seperti pembelajaran pertama, yaitu membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada gagasan pokok dan gagasan pendukung ini, kamu juga disuruh membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tentang tari kipas Pakarena di halaman 51. Kemudian pada tari kipas Pakarena itu ada 3 paragraf. Maka gagasan pokok dan gagasan pendukungnya juga ada 3. Nah, di sini kamu pilih salah satu di antaranya. Jangan semuanya. Misalnya, Rosa ambil paragraf 1. Kemudian Raffi ambil paragraf 2. Kemudian Dania ambil paragraf 3 dan sebagainya. Ya. Jadi ambil satu saja, diisi, dibuat yang bagus pada kertas. Kemudian nanti hasilnya difoto. Dibuat yang bagus. Nah, di kelas 4 setiap hari ada tugas, itu kamu lakukan dengan menggunakan kertas stick note. Kamu berusaha mencari dengan kertas stick note ya. Jadi jangan sekarang. Tugas-tugas yang besok-besok itu dibuat melalui kertas stick note ya. Ada di toko jualannya, murah kok. Kertas stick note. Nah, ya. Nah, kamu buat. Ini dibuat pada gagasan pokoknya ditulis, gagasan pendukungnya ditulis. Nah, ini bisa dijadikan pada stick note lingkarannya, misalnya lingkarannya ini merah misalnya. Kemudian yang ke sana ini kertasnya hijau, kuning, karena stick note itu berwarna-warni kertasnya, ya. Anak-anakku sekalian, ada berapa tugasnya? Ada 2 sudah ya tugasnya, membuat percobaan dan membuat gagasan pokok. Nanti setiap pembelajaran pasti ada pembuatan gagasan pokok dan sebagainya. Nah, kemudian jelas nanti kamu hasilnya akan berbeda-beda. Buatan gagasan pokoknya Dania, Rosa, dan Raffi, dan di antara teman-temanmu yang satu kelas tidak akan sama. Tidak apa-apa. Memang manusia hidup ini penuh dengan perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh dijadikan masalah. Tidak. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, pasti berbeda-beda.
Gak usah ambil contoh di masyarakat, kita ambil contoh di keluarga aja. Di keluarga kita itu banyak macamnya, antara mama, papa, kemudian kamu sendiri, adik, kakak, itu tidak sama. Misalnya tentang kesukaan makanan aja, tidak mungkin sama. Kalau si adik sukanya makan coklat misalnya, si kakak sukanya makan keju, si mama sukanya makan bakso, si papa sukanya makan pizza misalnya. Ya, tidak apa-apa, itu indah. Perbedaan itu indah. Tetapi tidak boleh dijadikan permasalahan. Perbedaan itu indah ketika dilandasi dengan persatuan dan kesatuan. Kita ambil contoh sapu lidi. Kamu tahu sapu lidi? Sapu lidi itu satu ikat itu banyak. Ada yang gemuk, kurus, pendek, panjang, dan sebagainya. Tetapi kita ambil satu, lidinya aja satu, kita ambil. Kemudian disapukan pada sampah. Bisa apa enggak? Jelas tak bisa, karena hanya satu. Ketika diikat puluhan lidi atau sampai ratusan lidi, kita ikat dengan erat, kita sapukan pada pada sampah-sampah yang berserakan, maka akhirnya sampah-sampah itu bersih. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidup dengan bersatu. Ya. Kita hidup bersatu. Dengan menyatukan lidi-lidi tadi, maka tercipta kekuatan yang besar, bisa menyapu sampah dengan banyak dan sebagainya. Jadi, kalau kamu tanya apa sih sebenarnya persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Jadi kayak contohnya tadi, sapu lidi. Sapu lidi itu lidinya satu-satu, dikumpulkan jadi satu sehingga mempunyai kekuatan yang besar. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan untuk mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak. Tapi persatuan itu mementingkan kepentingan umum. Sini ada satu kelompok, ada satu kelompok, ada satu kelompok. Jadi persatuan tidak mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kepentingan yang didahulukan dalam persatuan adalah kepentingan umum untuk orang banyak. Tuh. Nah, persatuan dan kesatuan itu berada dalam Pancasila, sila keberapa? Itu sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oh iya, kelas 4B harus punya yang namanya Undang-Undang Dasar. Yang harus dimiliki Undang-Undang Dasar 45, kemudian kertas itu stick note, ya. Cari di toko ada, di Bintang Plastik ada, toko pojok tuh ada, ya. Jadi beli kertas stick note dan beli Undang-Undang Dasar 45. Nanti pembelajarannya ada di situ. Termasuk pada Undang-Undang Dasar 45. Dan nanti kalian harus bisa menghafal Pancasila itu. Hafal semua kan? Iya. Nanti pada waktunya Ibu tagih hafalan Pancasila itu. Anak-anakku sekalian, sudah ada 2 tugas. Yang pertama, laporan kegiatan percobaan. Ya. Jadi pada halaman berapa? Laporan kegiatan percobaan.
Nah, ini. Yang ini ya. Itu diisi. Pilih salah satu 3 macam percobaan yang ada di buku kamu. Kemudian, tugas yang kedua, membuat salah satu gagasan pokok tentang bacaan Tari Kipas Pakarena. Kamu boleh membuat paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Pilih salah satu. Jadi ada tugasnya ya. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Pilih salah satu. Kamu boleh itu dibuat pada kertas berwarna atau kertasnya diwarnai. Nanti di fotonya digabung antara tugas 1 dan tugas 2 biar tidak bingung ibu mencarinya. Dan kasih nama. Dikirim di foto, dikirim ke WA. Mungkin hanya itu yang ibu bisa sampaikan hari ini. Dan kalau ada yang kurang jelas di ini, kamu bisa lanjut nanti diskusi di Google Meet. Terima kasih. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, kamu harus tetap semangat. Semangat belajar di rumah. Tidak boleh berputus asa. Anak-anakku sekalian, ibu akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Mungkin kita lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Hari ini, di hari Senin ini, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tematik. Anakku sekalian,